Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kasidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita seharian penuh. Tidak kita melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa, atau bahkan kita membatalkan pahala daripada puasa itu. Karena ada perkara yang membatalkan ibadah puasa, ada yang membatalkan pahala daripada ibadah puasa meskipun ibadahnya masih dihitung sah. Di antara perkara-perkara yang dapat menghilangkan atau menghanguskan pahala, padahal kita ingin berpuasa itu untuk menghanguskan dosa, ternyata pahala yang dihanguskan. Karena kenapa? Karena ada hasad di dalam hati, hasad, dengki, ada kebencian. Kebencian ini akan melahirkan permusuhan, disebut dengan asyahna. Beberapa waktu yang lalu ketika momentum nisfu Sya'ban, kita digaungkan agar kita menghilangkan kesyirikan atau tidak mendekati kesyirikan. Dan yang kedua, kita musnahkan permusuhan di antara kita, yaitu asyahna, musyahin. Kenapa seperti itu? Karena asyahna ini adalah cikal bakal daripada permusuhan yang lebih besar. Ini kesyirikan, kemudian syahna tadi kebencian, permusuhan. Maka hendaknya dapat kita hilangkan mulai saat ini. Jangan lagi benci kepada sesama. Supaya apa? Minimal bulan puasa yang ada di hadapan kita ini dapat kita laksanakan dengan damai, dengan sejahtera, dengan keayaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syahrus siyam, ketika kita melaksanakan ibadah puasa sepanjang hari daripada bulan Ramadan, mulai daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus daripadanya. Kemudian di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berpuasa, maka puasa itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada penghalang-penghalang yang lain, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pahalanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Dulu para nabi telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka berpuasa. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Mereka dan para nabi-nabi yang lain, mereka berpuasa. Dan ada satu bukti bahwasanya para nabi terdahulu berpuasa karena mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berpuasa justru karena mereka syukur. Bagaimana kualitas puasa kita hari ini? Apakah ada nilai syukurnya? Atau puasa kita hari ini hanya sekadar kita menahan lapar, menahan dahaga, dan kita tidak memaknai daripada ibadah puasa ini? Mari kita munculkan makna daripada ibadah puasa. Mari kita bangkit ada di dalam ibadah puasa. Di antaranya apa? Yang pertama adalah nilai normatif kepatuhan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumusiyam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita patuh kepada Allah, agar kita menjadi hamba yang taat, sami'na wa ata'na kepada Allah. Dan kemudian nilai selanjutnya adalah nilai penyucian, yaitu nilai purifikatif. Jadi nilai normatif dan nilai purifikatif. Purifikatif ini adalah nilai penyucian, ketika kita menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita. Nilai selanjutnya adalah nilai preventif. Orang berpuasa itu tercegah, terbaik tercegah daripada penyakit,
baik juga tercegah daripada perilaku-perilaku yang tidak baik yang bisa jadi muncul daripada internal dirinya atau muncul daripada eksternal, dari luar daripada dirinya. Maka as-shaumu junnah dikatakan. As-shaumu junnah ini adalah puasa sebagai perisai, sebagai tameng. Maka semua kita insya Allah ketika kita berpuasa, kita akan diberikan perisai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita adalah orang-orang yang tercegah daripada kemungkaran-kemungkaran. Dan kemudian nilai yang keempat adalah nilai preservatif, yaitu nilai pemeliharaan. Orang yang puasa itu cenderung lebih sehat daripada di luar dia berpuasa. Maka ketika kita berpuasa, kita ingat kepada kesehatan kita. Kenapa? Karena dengan sehat itu kita akan lebih nikmat beribadah. Kita tidak enak beribadah itu kalau dengan sakit-sakit. Kalau mesti ada tinggi gula darah kita, kolesterol kita, asam urat kita, dan penyakit-penyakit yang lain atau bakal-bakal penyakit yang lain, maka mari kita berikan kualitas saat kita berpuasa di bulan Ramadan yang ada di hadapan ini, sehingga kita ketika keluar daripada bulan Ramadan menjadi sosok yang betul-betul sehat walafiat, menjadi hamba yang kuat, bukan menjadi hamba yang lemah. Karena hamba yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hamba yang lemah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian filosofi daripada ibadah puasa yang lain yang dapat kami sampaikan di penghujung daripada tausiah singkat ini adalah, mari kita memaknai ada dua hewan atau binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dua-duanya ini sebagai contoh, sebagai analogi sahaja dapat kita ambil pelajarannya, yaitu ular dan ulat. Ini mungkin sering disampaikan, ini disebut dengan puasa ulat dan puasa ular. Mari kita lihat dulu ulat dululah. Ulat ini baik yang berbulu maupun yang enggak berbulu, dua-duanya menggelikan, dua-duanya menjijikkan. Apalagi kalau mohon maaf terinjak, terpotong, ulat ini akan menjijikkan. Dan kemudian perilaku daripada ular adalah memakan dedaunan-dedaunan yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tiap pagi ketika menyirami tanaman itu ditemukan ada ulat di situ, pasti disingkirkan ulat. Karena dia menjijikkan, karena dia tidak bermanfaat, karena dia justru merugikan, memakan dedaunan yang harusnya kita jaga, dan dedaunan itu akan melakukan perannya fotosintesis sehingga tanaman ini akan tumbuh berkembang. Nah, ternyata ulat ini malah memberikan mudarat. Lalu ketika dia sudah makan, sudah hidup sebagai ulat, awal daripada ulat itu adalah telur ulat. Jadi ada telur, kemudian menjadi ulat atau yang disebut dengan larva lah. Kemudian setelah dia makan, baru dia berpuasa. Dia cari satu sudut-sudut atau dibalik daripada dedaunan itu, lalu dia selama beberapa pekan menjadi pupa. Menjadi pupa. Dia terselimuti oleh jaring-jaring itu yang ada di dalam, yang ada di luarnya, dan dia berada di dalam. Apa makna daripada ulat ini? Ketika dia sudah dilabeli sebagai binatang yang menggelikan, binatang yang menakutkan, intinya binatang yang tak dapat memberikan faedah, dan kemudian dia berpuasa. Setelah dia berpuasa, dia menjadi sebuah bentuk atau suatu bentuk yang disebut dengan imago. Imago ini berarti dia sudah tumbuh sayapnya, sudah ada matanya, dan kemudian dia bisa terbang dalam bentuk butterfly atau kupu-kupu. Indah kupu-kupu, rasa-rasanya setiap kita suka melihat kupu-kupu. Ketika kupu-kupu datang, indah, tidak ada membahayakan. Maka pelajaran daripada puasa ulat ini, bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah yang biasanya melakukan kesalahan, biasanya melakukan dosa, atau justru orang yang bisa memudaratkan orang lain. Ketika kita berpuasa, justru kita bisa bertransform,
mengubah diri kita, mengubah fisik kita, bahkan fisik bahkan berubah itu. Jiwa berubah, hati berubah, daripada hati yang hina menjadi hati yang mulia. Kemudian kita menjadi orang yang indah, kita menjadi orang yang bermanfaat. Semua orang yang melihat kita, yang berjumpa dengan kita akan merasa senang. Itu layaknya kupu-kupu tadi. Tapi berbeda dengan transformnya ular. Kalau metamorfosisnya kupu-kupu tadi dari ulat tadi, prosesnya dan kemudian hasilnya baik. Tapi kalau ular, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan namanya ekdisis. Ekdisis ini adalah ketika ular itu menjadi sosok binatang yang menakutkan, berbahaya, dan kemudian ketika dia sudah memakan sesuatu yang mungkin ada kita pelihara ayam kita dan sebagainya, atau kambing kita, datang ular memakan kambing itu, kita benci kepada ular, dan kemudian dia melakukan hibernasi, dia tidur, atau dalam artian dia berpuasa. Setelah beberapa pekan atau beberapa bulan, kemudian dia berganti kulitnya, yang disebut dengan shedding itu. Maka pada akhirnya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ular ini ketika berganti kulit tetaplah ular. Jadi ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang pendosa, akhirnya dia berpuasa, dan setelah dia berpuasa ternyata tetap juga menjadi seseorang yang memudaratkan orang lain. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada dua filosofi yang dapat kita ambil, dan mudah-mudahan filosofi ulatlah yang dapat kita ambil, bukan filosofi ular. Kenapa? Karena ulat itu ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, apa yang dia makan adalah sesuatu yang baik, dan kemudian ketika dia terbang bertebangan, maka orang-orang yang ada di sekitarnya pun merasa senang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba kita pada penghujung daripada tausiah ini. Kami ingin berwasiat pada hujung tausiah ini kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, agar kita saling berukhuwah Islamiyah, dan kemudian kita saling menasihati, mewasiati satu sama lain, dan kita menyemangati agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa kita bermujahadah fisabilillah di dalam bulan Ramadan, siang dan malamnya. Siang kita berpuasa, malam kita qiyamul lail, dalam salat tarawih kita, mari kita semarakkan masjid-masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan istiqamah kepada kita, dan kemudian ketika kita menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan, kita menjadi hamba yang fitrah kembali. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina ajma'in. Insyaallah 2 menit lagi bagi yang ingin salat sunat isyraq sudah dapat dilaksanakan, pahalanya seperti pahala haji dan pahala umrah secara sempurna. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.